Selamat pagi untuk Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat serta perlindungannya sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Dortenau dengan NIM 1723030012, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mulai melakukan video dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, review buku yang ke-10 dengan judul Sudut Pandang Mengenai Masalah Sosial yang diedit oleh Leonard Bickley. Pertama yang akan dibahas di sini yaitu tentang kata pengantar. Menurut Gasfield menceritakan sebuah anekdot sekitar 4 profesor menemukan tubuh manusia di dasar jembatan yang oleh fisikawan memeriksa tubuh sebagai materi yang memiliki klakson jembatan. Ahli biologis pun menggabungkannya untuk menentukan jika masih hidup. Psikolog berspekulasi tentang kemungkinan motif bunuh diri, dan sosiologi pun memeriksa kantong untuk mengetahui tempat orang itu berada. Semua sudut pandang sangat berguna, dapat menghasilkan pengetahuan yang berharga jika dengan benar. Penjelasan sosiolog cenderung terfokus pada konteks dalam masalah individu. Sosiolog ingin tahu bagaimana orang-orang didekati dan dipengaruhi oleh kelompok pada tingkat struktural. Sosiolog ingin tahu mengapa begitu sedikit atau begitu banyak individu seperti yang diceritakan pada buku tersebut. Dalam buku ini juga akan menjelaskan dengan jelas dan ringkas asal-usul dan inti permasalahan sosial yang dipilih, dengan penekanan pada pembedaan antar sudut pandang, individu dan struktural. Dengan dilakukannya ini dapat mencoba agar pembaca merasa bahwa orang-orang yang berjuang dalam konteks perubahan sejarah yang luas telah meningkatkan pilihan mereka, dan juga dapat membantahnya untuk memahami masalah sosial dapat melibatkan sosial struktural. Alasan untuk penekanan ini bahwa mengetahui mengapa individu dengan karakteristik tertentu bertindak seperti yang mereka lakukan, dan dapat menjelaskan sedikit tentang bagaimana struktur sosial mendorong atau menghalangi perilaku seperti itu. Sosiologi tidak akan pernah menaksirkan limpa berdasarkan persaingan asumtias tentang sifat atau dampaknya. Mereka akan melihat dan kemudian mencoba menjelaskan. Begitu pula sosiolog dalam praktiknya untuk menyarankan secara fakta dan memiliki titik yang menyatakan hipotesis dan generalisasi empiris dalam bentuk kovarian. Perangkat pedagogis ini membantu pembaca melihat bagaimana perubahan dalam satu fenomena dikaitkan dengan perubahan di fenomena lain. Masalah-masalah yang dibahas dalam buku ini yang pertama dalam kursus masalah sosial, yaitu secara serius, implikasi politik dan moral dapat dicurigai, dan mereka yakin bahwa sosiolog dapat menginformasikan secara publik. Berikut tentang studi tentang masalah sosial. Subjek yang tercakup dalam buku ini secara luas sudah benar-benar familiar. Hampir setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, narkoba, dan masalah-masalah yang akan dibahas di sini. Justru adanya topik-topik yang sangat menarik. Mereka pun dapat dipahami kurangnya pemahaman ini terjadi terutama karena semua penafsiran peristiwa dapat diterima dengan mudah.
tetapi mengandalkan penjelasan yang tampaknya membawa kita ke berpikir terlalu jauh. Masalahnya seperti yang diamati oleh Gottrees adalah bahwa untuk setiap penafsiran akal sehat biasanya terdapat pandangan yang berlawanan yang sama-sama masuk akal bagi mereka yang mempercayainya. Perbedaan semacam itu sulit didamaikan tanpa bukti dan kerangka kerja yang mengajukan pertanyaan jauh tentang bukti tersebut. Wawasan ini berlaku untuk secara serius seperti hubungan yang intim. Di beberapa titik, masing-masing anak telah mengakhiri penyataan dengan kebenaran. Sayangnya, terkadang kenyataan tersebut sangat penting dan fruktifil dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang mencoba menebus penjelasan konvensional yang ditawarkan oleh anak-anak atau pasangan mereka. Salah satu tujuan dalam buku ini adalah untuk mengajari bahwa jawaban atas pertanyaan bergantung pada sudut pandang kita masing-masing. Untuk menggambarkan betapa pentingnya sudut pandang, dapat mengambil kursus dalam sejarah seni dan harus melakukan penelitian di salah satu lukisan seperti impresional di Belanda. Tujuannya adalah membantu kita untuk melihat subjek yang sudah dikenal dengan cara yang baru. Kebanyakan orang menyadari dalam kehidupan sehari-hari mereka bahwa subjek yang sudah dikenal beberapa aspek tidak semuanya terlihat jelas. Untuk mengambil contoh, kebanyakan orang belajar untuk tidak menerima presentasi perusahaan seperti telepon pada nilai nominal, karena tantangan jarak jauh sering secara signifikan lebih tinggi daripada yang ditimbulkan oleh pelanggan ketika mereka mendaftar pada layanan tersebut. Sosiolog melakukan hal yang sama, menggunakan sudut pandang ilmiah sosial. Sebagai salah satu pemburu sosiolog, oleh Emil Durkheim mengatakan, sebuah sains masyarakat terkadang menyebabkan orang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Karena tujuan sains adalah untuk dapat penemuan dan semuanya penemuan tersebut tidak kurang lebih mengecewakan pendapat yang diterima. Beberapa orang melihat masalah seperti masalah aborsi sebagai hal sederhana. Tetapi pada kenyataannya aborsi itu dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Berikutnya mendefinisikan masalah sosial. Masalah sosial mungkin tampak mudah dan dapat menyediakan daftar subjek terkenal seperti kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender dan sebagainya. Tetapi definisi dengan contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi bermasalah, sementara sangat penting karena mungkin yang mengejutkan tidak semua kondisi berbahaya diakui sebagai masalah sosial. Pertimbangkan bahaya yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba, seperti pada tahun 1995 hampir 12.000 orang meninggal karena penyebab terkait narkoba. Hanya beberapa di antaranya terlibat zat ilegal, obat-obat terlarang seperti heroin dan kokain dikaitkan dengan kejahatan yang menghabiskan jutaan dolar masing-masing setiap tahun. Di sini adapun tingkat yang sangat berbahaya, kehangatan datang dalam berbagai bentuk. Seperti orang bisa terluka secara fisik, mereka bisa juga kalah dalam berbagai aspek seperti keuangan atau kekuasaan, nilai moral. Mereka dapat tersinggung atau lingkungan di mana mereka hidup dapat direndahkan. Namun dalam setiap kasus, bahaya harus merupakan situasi yang tepat bagi siapa dimensinya dan dapat dideskripsikan secara akurat. Dimensi yang menyatakan bahwa narkoba atau mobil merupakan masalah harus menunjukkan sejauh mana penggunaan obat
dan mobil dapat dikonsekuensinya. Idealnya, seperti yang deskripsi yang ada di buku ini, akan memeriksa data historis dan internasional karena mereka membantu menempatkan masalah dalam perspektif yang secara serius dan dapat melaporkan bagaimana secara bervariasi waktu dan dari suatu negara ke negara lain mengarah pada pemahaman yang lebih akurat. Informasi semacam itu membantu menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh keduanya akan memberikan obat-obatan dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut identifikasi dan pengakuan politik. Pengenalan masalah sosial membutuhkan penilaian yang secara subjektif, jumlah yang secara signifikan, dan telah ada konferensi yang cukup besar dalam sosiologi mengenai berapa banyak orang yang secara signifikan dan mudah untuk melihat mengapa tampaknya sulit untuk dipecahkan. Yang berikut, masalah untuk satu kelompok seringkali menjadi solusi bagi sekelompok lain. Di sini adanya perlu perbaikan. Pervapienses, masalah sosial mencerminkan harapan untuk masa depan. Merasakan bahwa hidup kita dapat ditingkatkan untuk meningkatkan masyarakat berdasarkan pada nilai. Karena tidak ada cara lain untuk mengevaluasi kehidupan sosial, setidaknya ada dua prinsip yang mendasar untuk perbaikan kepercayaan pada kemajuan dan keyakinan bahwa setiap nilai dan kepercayaan itu dapat terpengaruhi dalam unsur-unsur iman telah menjadi dasar budaya selama masa milenium. Meskipun seringkali tidak disadari, tindakan yang diambil dalam kaitannya dengan nilai-nilai tersebut dapat dari waktu ke waktu akan mempengaruhi pada solusi dari beberapa masalah dan kreasi pada orang lain. Kehidupan sosial seperti di Amerika Serikat saat ini jauh berbeda dari sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu tidak secara masuk akal untuk membicarakan masalah yang sepenuhnya modern sebelum pada abad ke-19. Proses 200 tahun ini merupakan salah satu revolusi terbesar di sejarah, hampir sama pentingnya dengan munculnya pertanian dan perkembangan era pertama. Dasar dari revolusi ini oleh ilmu pengetahuan yang mengarah pada kemajuan teknologi, sains, atau cara khas dalam memahami dunia dapat menekankan bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab yang mana dapat ditemukan dan diverifikasi dengan observasi. Dan faktanya situasi secara agak lebih baik daripada di masa lalu, seperti contohnya diskriminasi sangat-sangat menurun dalam kehidupan orang-orang di Amerika. Namun peningkatan ini memecah belah masyarakat Amerika Serikat karena jauh lebih mudah membayangkan cara yang dulu daripada mengatasi dengan perubahan yang diinginkan seperti perubahan yang pada zaman sekarang. Memahami masalah sosial. Kita hidup di masa yang tidak nyaman. Orang-orang melihat perubahan moral tentang kehidupan dan terapung-apung. Mereka dapat melihat keluarga yang utuh dan khawatir tentang kebudayaan atau melihat pemberontakan berkala. Seperti pria dan wanita menuntut kesetaraan dan mencoba untuk mendukung. Singkatnya, orang-orang merasakan bahwa cara berpikir yang seperti orang yang lebih tua adalah tidak berguna secara tradisional. Namun dalam menghadapi kegelisahan, mereka berpegang teguh pada akal sehat. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih.